Jaga diri, jaga pikiran, jaga hati, ya. Bahkan jaga ucapan dan perbuatan. Jagalah hati. Jaga semuanya kalau bisa teman-teman ya. Karena zamannya ini makin edun kayak begini gitu ya. Makin edan nih. Kita gak bisa yang namanya ngarepin orang lain itu buat ngejaga kita, buat ngertiin kita gitu. Karena kadangkala orang lain aja juga susah ya jaga dirinya mereka sendiri, right ya. Diri kita, tanggung jawab kita, itu benar banget teman-teman. Dan diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan bahas mengenai siapa sih ya sosok yang diam-diam sangat berhasrat, bergairah ingin menyentuh kamu. Siapa coba ya? Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini ya. Dan ya mau mendengarkan dengan rendah hati ya, mau mendengarkan dengan vibes yang positif dan juga timeless ya ini ya. Jadi kalian kapanpun mau denger boleh ya. Oke, still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Sama seperti cerita yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya, kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. Cerita 1, 2, 3. Kalian gak perlu pilih ceritanya seperti apa, gak perlu juga pilih kartunya seperti gimana ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan 3-3-nya semuanya ini adalah cerita kamu. Who knows ya. Alright, kita baca buat teman-teman Gemini ya sekarang ini ya. Right, teman-teman Gemini di cerita yang pertama. Gemini di cerita yang pertama ya. Ciri-cirinya dia nih orangnya stabil ya, sebenarnya stabil, kelihatan tenang gitu ya, tapi padahal dia jaim banget orangnya gitu, dan selalu bisa melihat satu peluang atau celah di mana dia bisa mengambil satu keuntungan ya, kayak gitu. Nih orangnya jaim, peduli image banget, kaku orangnya ya. Walaupun kelihatannya dia berkeyakinan yang kuat gitu ya, tapi memang sih cerdik ya, agak sedikit cerdik bablas dikit gitu, licik. Positifnya kan cerdik gitu ya, kalnya banyak ya. Negatifnya agak bablas dikit sih ya, licik gitu kan ya, agak sedikit tricky gitu. Keuangannya dia cenderung baik karena memang dia nggak mau dianggap orang itu nggak punya atau kayak gimana ya, nggak mau gitu. Awet muda orangnya ya, dari umurnya sih kelihatannya lebih awet muda lah kayak gitu. Kadang-kadang hidupnya penuh dengan teori gitu ya, jarang praktek dia. Jarang praktek. Ya, seperti pinter banget lah yang namanya memanfaatkan situasi dan kondisi dianya ya, seperti itu. Terus kita baca kalian udah lama kenal apa belum sih ya, coba kita lihat. Kalian udah lama kenal, udah lama ya, udah lama kenal gitu. Terus alasannya dia terpikat secara seksual sama kamu tuh apa sih ya? Kalau dilihat di sini sih dia nyalain kamu gitu ya, karena kamu yang menggoda, karena kamu yang begini, karena kamu yang begitu gitu loh ya. Jadi cerita-cerita seperti itu. Dan kalaupun dilihat memang sih ya, indikasi ke spiritual ini, kartu spiritual ya maksudnya ya, kartu yang spiritual, bukan tertarik sama kamu karena memang spiritual itu enggak ya, tapi kartunya spiritual ini ya, kalau dilihat indikasi kehubungan ini adalah hubungan yang tanpa komitmen gitu, yang hubungan yang nggak ada ujungnya, bolak-balik ngeliatin kamu gitu kan ya, seperti itu, karena memang dia mau memanfaatkan situasi dan kondisi gitu ya, karena memang dilihat kamunya yang menggoda sih. Gitu ya. Lalu apakah hanya itu aja atau dia tuh juga tulus sama kamu sebenarnya? Enggak sih, cuman ke egonya dia aja gitu kan, memang mau membuktikan bahwa ini loh aku tuh bisa dapetin dia gitu ya. Jadi memang egonya dia gitu. Kalau tulusnya sih enggak ya, tulusnya sih enggak gitu ya. Terus abis itu gimana cara kamu sebaiknya menyikapinya ya? Tegas ya, tegas, jangan yang namanya larut dalam hubungan yang enggak karu-karuan gitu. Kalau udah tahu itu indikasinya udah mengarah ke hal yang kurang baik ya, hal yang hanya dimanfaatkan aja gitu kan ya, nggak usah teman-teman ya, hidup ini cuma sekali gitu ya, jangan saling memanfaatkan gitu.
kecuali memanfaatkan potensi gitu ya diri kita sendiri. So okay, it's fine gitu. Tapi kalau misalkan kita dimanfaatkan kan itu juga nggak akan bagus lah buat kamu. Nggak ada ceritanya dimanfaatkan itu jadi bagus, kecuali kita memanfaatkan barang-barang yang reusable gitu kan ya, yang benar-benar bisa dipakai lagi gitu, membantu bumi ini. Nah itu bagus ya. Tapi kalau misalkan memanfaatkan orang gitu kan ya, memanfaatkan ketulusannya orang, nah ini jangan ya. Oke, tegas sih teman-teman ya, sebaiknya ditegesin. Oke. Kita menuju ke cerita kedua. Yuk, cerita yang kedua buat kamu. Ciri-cirinya dia ya, ini orangnya pinter sih, orangnya smart, pinter ya. Terus abis gitu juga mau belajar. Dia mau belajar dan entah kenapa dia secara pekerjaan gampang banget gitu loh dapatnya. Secara pengembangan diri dia selalu beruntung. Jadi kayak misalkan dapat penghargaan apa, beasiswa apa, kemudahan ya, kalaupun nggak dapat beasiswa ataupun penghargaan, dia dapat kemudahan untuk bisa ibaratnya menempuh studinya dia gitu, atau pekerjaan ya, entah kenapa selalu beruntung dalam hal-hal seperti itu. Orangnya cukup stabil ya, seumuran sama kamu ya, smart, suka traveling sih dia ya, wawasannya juga luas ya teman-teman ya, wawasannya luas. Nah kita lihat apa nih, tunggu, kenalnya udah lama apa belum sih ya? Sebenarnya udah lama gitu, tapi dekatnya sih enggak. Dia merasanya sih dekat sama kamu, tapi kamunya sih enggak gitu ya, biasa aja. Alasannya terpikat secara seksual sama kamu apa sih ya? Ya memang ini ya, bukan ini ya, tapi lebih ke gaya hidupnya dia nggak sih kayak begitu ya. Jadi lebih ke kebebasannya dia kayak gitu ya. Memang orangnya bebas gitu. Secara pergaulannya juga bebas ya, seperti ini. Jadi ya kalau alasannya terpikat secara seksual sama kamu ya memang biasa gitu ya. Buat dia sih biasa aja gitu. Tapi dia juga tulus gak sih sama kamu sebenarnya? Agak susah sih ini teman-teman ya, karena memang dia selalu seperti itu. Buat dia itu adalah hal yang lumrah dan biasa gitu ya. Tapi buat beberapa orang kan zaman sekarang emang kayak begitu kan ya, segila itu zaman sekarang gitu. Zaman sekarang. Ya. Terus sebaiknya kamu gimana sih cara menyakitinya? Aduh ya, cara menyikapinya. Wow. Kok jadi menyakitinya? Cara menyikapinya ya apa adanya, saling gitu kan. Kalau memang itu bukan sesuatu hal yang membuat kamu jadi nyaman, ya bilang, bicara gitu loh. Karena kan masalah kita bersama, masalah menjalin satu hubungan gitu kan, itu bukan hanya sekedar masalah cinta gitu, ada hal-hal lain gitu. Dimana kalau misalkan kamu nggak terlalu suka dengan satu prinsip yang seperti tersebut ya, pergaulan bebas dan sebagainya, ya jangan teman-teman ya, jangan mencoba untuk masuk ke dalam satu hal yang kamu nggak yakin atau kamu nggak pasti gitu. Jangan hanya mau mencobanya karena kamu tuh kepingin sayang sama seseorang gitu kan ya, kelihatan diperhatiin, kelihatan dia menaruh minat sama kamu dan kamu terburu-buru. Jangan nanti menyesal di belakangan ya kan ya, namanya juga menyesal pasti belakangan kan. Seperti itu. Jadi pertimbangkan baik-baik kalau misalkan dia deketin kamu, kalau misalkan dia ya mencoba-coba lah ya, lobbying untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ya pikirin dulu baik-baik dan matang-matang ya. Oke, kita lihat ya di cerita yang ketiga. Orangnya kreatif, menarik banget ya, memang penampilannya oke sih, menarik, dan memang banyak yang suka sama dia gitu. Jadi humble, mau komunikasi sama orang juga gampang ya dia. Tapi memang orangnya nggak bisa diem ya, ada aja yang kerjain muter gitu. Penampilannya menarik, walaupun dia nggak harus cantik atau ganteng ya, tapi dia cukup menarik sih, orang banyak yang suka sama dia ya. Tinggi badannya dia rata-rata ya, so-so lah kayak gitu. Pekerja keras nih teman-teman ya, cuman memang apa aja dikerjain ya, saking ininya gitu, jadi nggak bisa diem. Saking yang nggak prioritas juga dikerjain sama dia gitu. Jadi waduh ya, gitu banget lah ya. Sering terjebak di hubungan singkat ya, atau sesaat. Nah kayak gitu teman-teman. Dekat nggak sih ya dia sebenarnya sama kamu? Dekat nggak? Ada Venus dekat sih ya. Kalau dibilang deket ya,
Lalu alasannya dia tertarik secara seksual sama kamu tuh apa sih ya? Dia berharap sih sama kamu gitu kan ya, punya harapan sama kamu, pingin deket gitu ya, pingin deket sama kamu. Jadi ya kepingin gitu ya, kepingin menjalin satu relation, walaupun ini nanti end up-nya bisa jadi sesuatu hal yang bisa sesaat gitu ya, karena memang dia melihat sisi sempurna gitu kan ya dari kamu, kepingin deket, jadi punya harapan gitu loh ya, seperti itu. Terus itu aja, atau dia sebenarnya tulus memang benar-benar mau menjalin satu hubungan yang tulus sama kamu. Jadi memang benar-benar hubungan atau relationship yang beneran gitu loh, yang serius gitu. Walaupun awalnya mungkin motivasinya itu gitu kan ya, tapi dia juga tulus sama kamu dan memang ingin menjalin satu hubungan yang serius sama kamu. Nah, sebaiknya gimana cara kamu menyikapinya? Jangan terlalu terburu-buru ya, pikirin dulu baik-baik ya teman-teman ya. Ada emotion di sana gitu. Jangan terlalu terburu-buru nafsu ya, karena dia menarik gitu ya. Jangan ya teman-teman ya. Jadi sabar, jangan terbawa emosi sesaat. Pikirin dulu baik-baik gitu kan, karena ya sesaat itu kan biasanya akan menyebabkan banyak tekanan gitu kalau kita nggak jeli gitu ya untuk melihat hal tersebut ya. Oke, teman-teman ya. Ini di cerita kamu yang ketiga ya. Oke, ini cerita pertama, kedua, dan ketiga. Right. Buat teman-teman semua baik-baik ya di sana ya. Baik-baik di sana. Jaga hati, jaga diri, jaga ucapan, jaga perbuatan ya kita, karena kita nggak bisa membendung apa yang di luar dari diri kita ya. Mereka mau datang seperti apa, alasannya kayak gimana, kita nggak bisa. Ya namanya membendung hal tersebut, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga diri kita sendiri ya. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia di cerita yang berbeda ya, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.